Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Wulandari dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi dengan NIM 1801019 kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Control Objectives for Information and Related Technology atau biasa yang disebut dengan COBIT, mata kuliah Audit Sistem Informasi. Berikut penjelasannya. Pengertian. COBIT bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara resiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi bagi user. Ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Sedangkan bagi auditor untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. Selanjutnya, Control Objective for Information and Related Technology atau yang biasa disingkat dengan COBIT adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COBIT yang dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISCA. Penjelasan selanjutnya, The COBIT 5 Framework. COBIT 5 merupakan membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari TI, menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat resiko serta penggunaan sumber daya. COBIT 5 merupakan informasi dan teknologi saling berhubungan, dapat dikelola secara holistik bagi perusahaan, mengambil segala tanggung jawab bisnis dan fungsional, memperhatikan kepentingan TI terkait stakeholder, internal dan eksternal. Prinsip dan kemampuan COBIT 5 dapat diterapkan pada perusahaan dari skala kecil hingga besar, baik swasta, non-profit, serta pada sektor pelayanan publik. Penjelasan selanjutnya, COBIT 5 Product Family dapat kita lihat di gambar berikut. Dan yang selanjutnya ada COBIT 5 Principle. Yang pertama, meeting stakeholder needs. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. Yang ketiga, applying a single integrated framework. Yang keempat, enabling a holistic approach. Yang kelima, separating governance from management. Berikut penjelasan dari 5 COBIT Principle, 5 prinsip COBIT. Yang pertama, meeting stakeholder need, merupakan kebutuhan stakeholder. Yang kedua, conquering an enterprise end-to-end, meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga, applying a single integrated framework, menerapkan satu framework terpadu. Yang keempat, enabling a holistic approach, memungkinkan pendekatan holistik. Yang kelima, separating governance from management, memisahkan antara tata kelola dan manajemen. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan stakeholders. Yang pertama, stakeholders needs, drive, governance objective, value creation. Yang pertama, benefit realization, risk optimization, and resource optimization. Next. Perusahaan memiliki banyak stakeholder dan memberikan nilai atau keuntungan mempunyai arti yang berbeda dan kadang menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain. Tata kelola adalah mengenai negosiasi dan memutuskan antara kepentingan stakeholder yang berbeda. Semua sistem tata kelola seharusnya mempertimbangkan semua stakeholder ketika membuat keputusan mengenai laba, sumber daya, dan penilaian risiko. Untuk setiap keputusan, hal berikut dapat seharusnya dipertanyakan. Yang pertama, siapa yang menerima keuntungan? Dan yang kedua, siapa yang menanggung resiko? Serta yang terakhir, apa sumber daya yang dibutuhkan? Selanjutnya, kebutuhan stakeholder harus bertransformasi menjadi strategi praktis bagi perusahaan.
Tujuan COVID-5 seharusnya menerjemahkan kebutuhan stakeholder dalam tujuan yang spesifik dan praktis dalam konteks perusahaan, tujuan IT, dan tujuan enable. Berikut terdapat gambar stakeholders drivers. Dapat kita lihat di gambar berikut. Selanjutnya, ada manfaat COVID-5. Dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user dengan cara membantu menutup kesenjangan antara kebutuhan bisnis, resiko, kontrol, keamanan, melalui peningkatan pengamanan dan pengontrolan seluruh proses TI. COVID dapat memberikan arahan atau guidelines yang berorientasi pada bisnis. Dan karena itu, business process owners dan manager, termasuk juga auditor dan user, diharapkan dapat memanfaatkan guideline ini dengan sebaik-baiknya. COVID memberikan Anda kontrol dengan mana Anda dapat mengukur proses yang terkandung dalam ISO 17799 dan ITL dan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan proses. Dan yang selanjutnya, seluruh kegiatan perusahaan. Prinsip 2, conferring the enterprise end-to-end, key component of governance system. Terdapat di gambar berikut, bisa kita lihat. Kita lihat dengan satu-satu. Selanjutnya, COVID-5 ditunjukkan untuk mengelola manajemen, informasi, dan teknologi terkait dari sebuah perusahaan dengan perspektif end-to-end. Yang berarti COVID-5, satu, mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan dalam tata kelola perusahaan, yaitu sistem tata kelola untuk TI, proses yang disusulkan oleh COVID-5 diintegrasikan dalam setiap tata kelola, karena COVID-5 menyelaraskan dengan pandangan terbaru dalam tata kelola. Yang kedua, meliputi semua fungsi dan proses perusahaan. COVID-5 tidak berfungsi pada fungsi TI, tapi memperlakukan informasi dan teknologi yang terkait sebagai aset yang harus ditangani sama seperti aset lain oleh semua orang dalam perusahaan. Selanjutnya adalah menerapkan satu framework terpadu. COVID-5 selaras dengan standar dan framework terbaru yang relevan dan digunakan untuk perusahaan. Yang pertama, enterprise, yang kedua, IT related. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID-5 sebagai tata kelola menyeluruh dan framework manajemen terintegrasi. ISACA, Information System Audit and Control, berencana untuk memfasilitasi pengguna COVID-5 dalam memetakan praktik untuk mereferensi pihak ketiga. Selanjutnya, pendekatan holistik, hal-hal yang membuat COVID-5 berjalan dengan baik. Faktor yang secara individu dan kolektif mempengaruhi apakah sesuatu akan bekerja dalam kasus COVID, tata kelola dan manajemen atau TI perusahaan. Yang kedua didorong oleh rincian tujuan, yaitu tingkat tujuan TI yang lebih tinggi dengan mendefinisikan apa saja yang enabler yang seharusnya dicapai. Yang ketiga digambarkan oleh framework COVID-5 dalam 7 kategori. Selanjutnya, gambar memungkinkan pendekatan holistik. Bisa kita lihat secara sesama. Memisahkan tata kelola dari manajemen. Framework COVID-5 merupakan perbedaan yang jelas antara tata kelola manajemen. Dua hal ini tata kelola manajemen. 1. Mencangkup berbagai kegiatan yang berbeda. 2. Membutuhkan struktur organisasi yang berbeda. 3. Melayani tujuan yang berbeda. Tata kelola. Dalam sebagian besar perusahaan, tata kelola adalah tanggung jawab dari dewan direksi di bawah kepemimpinan seorang komisaris.
Manajemen. Dalam sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan seorang CEO. Selanjutnya, COVID-5 tidak perspektif memberikan arahan atau aturan, tetapi menganjurkan bahwa organisasi menerapkan proses tata kelola dan manajemen sedemikian rupa, sehingga area utama tata kelola dan manajemen perusahaan tertangani dan ditunjukkan dengan baik. Contoh, framework COVID-5 menggambarkan 7 kategori dari enabler, di mana proses adalah salah satu di antara kategori tersebut. Sebuah perusahaan dapat mengatur proses selama hal itu disesuai, asalkan semua tujuan tata kelola dan manajemen yang diperlukan terpenuhi. COVID-5 termasuk sebuah model referensi proses yang mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah proses tata kelola dan manajemen. Dan yang terakhir, telah selesai presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Faizarini M.Com, yang mengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi di kelas B. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.